Sosok Mario Dandi Satrio mencuri perhatian publik. Pasalnya putra Rafael Alun Trisambodo itu tega menganiaya anak pengurus pusat GP Ansor bernama David. Tak hanya soal penganiayaan kejam yang dilakukannya hingga membuat David terbaring koma. Pemuda berusia 20 tahun itu disorot publik karena aksi pamer harta alias flexing yang kerap dibaginya di media sosial, mulai dari menggunakan motor gede Harley Davidson hingga Jeep Rubicon yang tentu saja menunjukkan betapa kaya keluarga David. Satu persatu jejak digital David dan keluarganya dikuliti warganet. Rumah mewah, kemudian tas mahal hingga usaha kos-kosan pun terungkap. Kenapa orang kerap memamerkan harta di media sosial dan apa bahayanya? Sudah bergabung bersama kami psikolog klinis Melissa Grace. Selamat sore Mbak Melissa. Selamat sore Syera dan Andro. Iya Mbak Melissa, apa sih sebenarnya yang membuat seseorang ini flexing atau memamerkan kekayaannya di media sosial? Iya, oke. Jadi kan kata flexing itu sendiri kan artinya menunjukkan atau memperlihatkan, memamerkan sesuatu yang dimiliki oleh pribadi itu secara mencolok ya. Baik itu materi, baik itu prestasi ya, ataupun apapun yang ia merasa dia miliki gitu. Nah, sebenarnya strategi ini kan biasa untuk digunakan dalam marketing ya. Karena memang dalam marketing semua yang diiklankan itu cenderung di exaggerated atau dibesar-besarkan gitu. Akan tetapi terkait dengan pribadi, kenapa kok seseorang melakukan flexing, ini terkait dengan kebutuhan untuk pengakuan, penerimaan, penghargaan dari lingkungan. Kalau bicara tentang kebutuhan pengakuan, sebenarnya setiap dari kita adalah wajar kalau memiliki kebutuhan pengakuan selama hal tersebut ya masih dalam taraf-taraf yang proporsional. Begitu. Ketika seseorang ingin sekali memiliki kebanggaan atau ingin sekali diakui prestasinya atau mungkin sesuatu yang ia peroleh dari prestasinya, menurut saya dalam batas tertentu masih menjadi wajar. Akan tetapi menjadi beda soal ketika yang dipamerkan bukan kondisi yang sesungguhnya atau bukan merupakan hasil pencapaian pribadinya. Nah, ini berarti bukan sesuatu yang ia capai dari keringatnya sendiri. Gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kemungkinan besar ada kebutuhan akan pengakuan, penerimaan, penghargaan dari lingkungan. Kebutuhan ini wajar dalam taraf tertentu, akan tetapi ketika itu dilakukan secara berlebihan, pastinya ada isu tentang apa yang membuat seseorang itu menjadi sangat butuh pengakuan dari lingkungan. Mungkinkah ini sebagai bentuk kompensasi yang berlebihan justru terhadap rasa inferiority atau rasa ketidakpercayaan diri yang dia miliki gitu, sehingga dia merasa perlu menunjukkan secara berlebihan hal-hal yang memang dia rasa seolah-olah terlihatnya seperti dia miliki padahal enggak gitu. Mbak Melissa, tapi dalam kasus Mario Dandi ini bukan keringatnya sendiri, tapi kan ini keringat bapaknya Mbak. Bapaknya yang memang sudah terbukti hartanya 56 miliar rupiah, kemudian mungkin anaknya mendapatkan fasilitas wah juga. Apakah memang secara otomatis sikap pamer harta ini ada tujuan tertentu yang diperagakan oleh Mario Dandi ini? Kalau saya melihat ini kan karena tidak menangani kasusnya, tentu saja ini adalah pendapat secara umum ya. Tetapi saya rasa bukan hanya anak pejabat atau anak orang-orang yang memang punya harta kekayaan melimpah saja yang melakukan ini gitu. Banyak juga orang yang kondisinya berbalik 180 derajat tetapi memaksakan diri untuk bisa tampil seolah-olah jadi memiliki semuanya. Kenapa sih melakukan itu? Ya tadi, rasanya itu sebagai bentuk kompensasi yang berlebihan terhadap justru perasaan inferiority atau ketidakpercayaan dirinya. Apa yang membuat orang nggak percaya diri? Misalnya salah satunya adalah seberapa orang itu merasa dirinya itu mampu untuk hidup mandiri, ya, memenuhi kebutuhannya sendiri dan sebagainya gitu. Ketika dia tahu deep down bahwa dia tidak bisa memenuhi itu sendiri, dan sementara dia butuh pengakuan dari lingkungan, yang dia lakukan apa? Jalan yang instan, jalan yang singkat. Ya udah, pamer harta orang tua aja supaya aku tetap dapat pengakuan, supaya kebutuhan keakuan atau ego di dalam diriku itu terpenuhi begitu. Mbak Melissa, artinya lingkungan pertemanan seperti apa yang membuat seseorang ini dengan nyaman, dengan santainya untuk melakukan flexing? Saya rasa orang-orang yang melakukan flexing itu bukan nyari teman, tapi nyari fans club. Karena yang dia cari adalah kekaguman.
atau penghargaan dari orang. Kalau kita teman tuh apa sih? Teman tuh kan orang yang bisa menemani kita pada saat kita butuh, menerima kita apa adanya, tetap stay sama kita di saat-saat kita terpuruk dan sebagainya. Tapi kan kalau orang melakukan flexing secara berlebihan, yang dia tampilkan itu kan materi yang berlebihan, ya hal-hal yang sifatnya wah, hal-hal yang sifatnya mencolok gitu. Saya rasa bukan teman sesungguhnya yang dia cari, tapi rasa kekaguman. Datangnya dari mana? Ya dari orang-orang sekitar. Jadi yang dia cari bukan teman mungkin, tapi hanya fans club. Baik. Orang yang akan mengagumi, memberikan pujian setiap saat. Mbak Melisa, ini terlepas dari kasus yang saat ini memang masih diinvestigasi pihak kepolisian, pemicu kekerasan ini. Tapi kalau dilihat antara perilaku pamer kekayaannya, pamer hartanya dengan kepribadian dari Mario Dandi, dari video yang viral menunjukkan sadisme, ini korelasinya bagaimana, Mbak? Kalau hanya berdasarkan data-data yang memang sudah viral ya, meskipun ini sekali lagi perlu di cross check dengan pemeriksaan psikologis yang lengkap ya. Kalau hanya berdasarkan dari data-data yang memang sudah viral, saya melihat bahwa ada cenderungan pribadi ini ingin butuh pengakuan dan kekaguman dari lingkungan, serta kurang menunjukkan remorse atau rasa bersalah dari hal-hal yang sudah dilakukannya. Nah, sekali lagi, meskipun perlu dicek lebih lanjut, tapi ciri-ciri ini ada kemungkinan berkorelasi dengan ciri-ciri kepribadian narsistik, gitu. Mencintai diri yang berlebihan, merasa bahwa dia berhak untuk melakukan apapun. Orang berhak untuk diperlakukan sebagaimanapun yang diinginkan, misalnya hal-hal seperti itu. Sekali lagi tetap ya, ini perlu di cross check dengan pemeriksaan psikologis lanjutan, begitu. Ya, lalu apa sebenarnya yang bisa dilakukan keluarga atau orang-orang terdekat sehingga tidak ada lagi narsistik, kemudian juga bisa tidak ada tindakan-tindakan seperti ini, flexing dan hingga juga berujung pada tindakan kekerasan? Oke, jadi apa yang bisa dilakukan orang tua untuk menghindari bahwa anaknya ini menggunakan hal-hal yang sifatnya material untuk memperoleh pengakuan atas dirinya sendiri? Yang pertama tentunya orang tua perlu bukan hanya memenuhi kebutuhan material atau fungsional dari anak-anaknya, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak yang lainnya. Misalnya dukungan sosial emosional. Seberapa sih orang tua kenal sama anak-anaknya? Seberapa orang tua merasa dekat atau membina hubungan yang baik dengan anaknya, misalnya seperti itu. Yang kedua, orang tua perlu untuk tidak membiasakan memberikan penghargaan kepada anak hanya dari hal-hal yang sifatnya material. Misalnya, oh kalau kamu berhasil ngakuin ini, saya kasih mobil atau saya kasih apa gitu. Ya, bukan berarti orang tua tidak boleh memberi secara materi, tentu saja tidak gitu. Tapi yang namanya perkembangan itu butuh secara fisik, butuh secara materi, butuh secara mental, butuh secara emosional. Jadi bukan hanya fungsionalnya aja, bukan hanya materinya saja, tapi juga pengakuan diri anak sebagaimana dirinya. Itu yang perlu untuk ditanamkan orang tua, bahwa apapun prestasimu, apapun yang pencapaianmu, kamu tetap anak kebanggaan kami, misalnya seperti itu. Sehingga anak bisa merasa konten, bisa merasa fulfill kebutuhannya tanpa adanya hal-hal yang sifatnya hanya di permukaan seperti ini. Mbak Melisa, tadi ada satu poin menarik yang Mbak Melisa utarakan, yakni terindikasi bahwa Mario Dandi ini tidak ada rasa bersalah pasca kejadian ini. Kenapa sampai bisa muncul hal tersebut, Mbak? Indikatornya apa, Mbak, ini, Mbak? Ya, sekali lagi saya hanya melihat dari tayangan yang sudah viral ya. Biasanya ketika seseorang ada di dalam situasi di mana ini kan situasi yang terlibat dengan hukum ya. Apalagi perbuatan yang dilakukannya ini sangat mengancam bukan hanya keselamatan saja tapi juga nyawa gitu. Seorang anak yang usianya jauh lebih kecil daripada dia dan postur tubuhnya juga jauh lebih kecil gitu. Tapi ketika situasi ini coba untuk ditampilkan ketika konferensi pers, saya melihat posturnya dari yang bersangkutan ini masih menunjukkan postur bahwa seperti seorang yang tidak menunjukkan rasa guilty gitu, melainkan sebagai ya I think I'm still powerful and then so what gitu.
Makanya kan kita melihatnya dagunya sedikit mendongak gitu. Saya memang bukan pakar mikroekspresi, tapi dengan video-video yang ada ketika seseorang sudah tidak berdaya, kemudian masih dihujani dengan pukulan-pukulan seperti itu, jelas sekali bahwa di sini nggak ada empati sama korban. Ya, Mbak Melisa, ini bisa dikategorikan ada gangguan kepribadian kah? Karena tadi bersikap angkuh, kemudian kurang empati dan lain sebagainya. Untuk mendiagnosa kita tidak bisa melakukan itu tanpa pemeriksaan psikologis yang lengkap gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa statement ini hanya berdasarkan hal-hal yang sudah ada di tayangan, sudah ada di publik gitu. Tapi apakah statement ini 100% benar atau menjadi diagnosa? Bukan. Itu sangat perlu untuk di cross check kembali. Baik. Gitu. Terima kasih psikolog klinis Mbak Melisa Grace sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.